Quartararo masih menjalani musim yang berat di MotoGP 2024 sejak menurunnya performa motor Yamaha YCR M1 pada pertengahan musim 2022. Quartararo pun hanya finish di posisi 13 klasemen akhir MotoGP 2024. Dia total meraih 113 poin dari 20 balapan. Juara MotoGP 2021 itu pun menyelesaikan musim 2024 tanpa sekalipun naik podium. Ini menjadi pertama kalinya Quartararo tak finish di 3 besar sepanjang musim sejak debut di kelas utama pada 2019. Kendati demikian, El Diablo menilai MotoGP 2024 merupakan musim terbaiknya di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu. Pasalnya, dia bisa belajar banyak hal dalam pengembangan kuda besinya selama berada di momen-momen terburuk ini. Quartararo pun memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan tim pabrikan Iwata. Dia menolak tawaran dari Aprilia, satu-satunya tim yang bisa menang tahun ini selain Ducati. Pembalap asal Prancis itu pun tak memungkiri bahwa dirinya berharap Yamaha bisa meningkatkan performa motornya lebih cepat. Akan tetapi kesabaran dalam menjalani proses yang ada membuatnya justru banyak belajar di MotoGP 2024. Marquez menjalani musim yang menjanjikan dengan Gresini Racing meski baru kali pertama menunggangi motor Ducati Desmosed DC GP23. Dengan kuda besi spek lama itu, ia mampu finish di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2024 dengan raihan 3 kemenangan dalam balapan utama. Adaptasi cepat yang ditunjukkannya dengan Desmosed DC membuat tim pabrikan Ducati merekrutnya di MotoGP 2025. Alhasil, Marquez akan menunggangi motor Spectre anyar dari merek asal Italia itu yang merupakan motor terbaik di grid saat ini. Oleh karenanya, banyak yang menilai The Baby Alien akan bertarung memperebutkan gelar juara MotoGP 2025 dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Tak sedikit pula yang yakin bintang asal Spanyol itu sudah pasti mampu mengamankan titel musim depan. Kendati demikian, Marquez enggan jumawa menatap MotoGP 2025 karena ingin menikmati proses perkembangannya dengan tim pabrikan Borgo Panigale. Walaupun di sisi lain, ia sadar betul para fans ingin idolanya itu optimis bisa merengkuh titel ketujuhnya di MotoGP. Selain itu, Marquez menilai tak akan mudah untuk bisa beradaptasi dengan motor barunya nanti. Ia mengambil contoh ketika di Gresini di mana baru bisa meraih kemenangan perdananya dalam balapan utama di MotoGP Aragon 2024 alias lebih dari setengah musim. Walaupun menyatakan bahwa proyek MotoGP 2025 masih jalan terus, akibat krisis finansial yang sekarang sedang mendera membuat proyek MotoGP era baru 850cc yang akan dimulai tahun 2027 bagi KTM malah berubah menjadi status quo dan malah dipertanyakan. Dengan hutang yang sangat besar sebesar 2,9 miliar euro atau sekitar 48 triliun rupiah, termasuk hutang 1,8 miliar euro milik KTM AG. Pabrikan asal Austria itu sendiri terpaksa membuat Pirir Mobility Group segera melakukan restrukturisasi. Lebih dari 3.600 karyawan mengkhawatirkan pekerjaan mereka, dan 500 posisi tambahan diperkirakan akan dihapuskan pada akhir tahun ini. Produksi melambat, sepeda motor tetap tidak terjual dan beberapa staf sudah menganggur. Dalam keadaan normal, proyek MotoGP membutuhkan kucuran dana segar mencapai 70 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk pabrikan macam KTM, jumlah yang cukup besar bagi perusahaan yang berada dalam kesulitan. Terlepas dari segalanya, KTM mengonfirmasi bahwa motornya untuk musim 2025 sudah siap dan tahapan pertama musim ini telah diselenggarakan. Pembekuan pengembangan mesin hingga tahun 2026 memberikan keringanan sementara dengan membatasi biaya. Namun, masa depan jangka panjangnya masih belum pasti, terutama MotoGP dalam keadaan tidak normal seperti ketika terjadi perubahan teknis besar-besaran di 2027, di mana hadir pengurangan kubikasi mesin menjadi 850cc dan perubahan besar pada aerodinamis. Ini berarti diperlukan pengeluaran yang juga tidak murah, yang jelas lebih besar signifikan untuk merancang mesin baru. Pit Barrier, Direktur Kompetisi KTM, mengakui bahwa proyek-proyek ini ditunda selama situasi keuangan perusahaan masih belum jelas. Langkah pertama dari tekad besar Yamaha untuk bangkit dari keterpurukan benar-benar terwujud nyata mulai musim depan.
Pada MotoGP 2025, pabrikan asal Iwata bakal diperkuat tim satelit lagi. Mereka akan punya 4 pembalap dengan bekal 4 motor pabrikan. Dua tim di bawah payung Yamaha itu adalah Monster Energy Yamaha selaku tim utama dan Pramac selaku tim partner. Memiliki lebih banyak motor dalam balapan membuat Yamaha bisa mengumpulkan lebih banyak data yang relevan untuk pengembangan. Tim pabrikan akan tetap diperkuat Fabio Quartararo dan Alex Rins. Sedangkan untuk Pramac, Yamaha merekrut 2 pembalap berpengalaman yaitu Miguel Oliveira dan Jack Miller. Proyek bangkitnya Yamaha semakin berdengung dengan adanya wacana berganti ke mesin V4 yang menawarkan tenaga besar untuk memaksimalkan aerodinamika. Selain itu, dari jajaran tim penguji, Direktur Teknis Yamaha Massimo Bartolini mengonfirmasi susunan 3 tes rider untuk tahun depan. Mereka adalah Cal Crutchlow, Augusto Fernandez, dan Andrea Dovizioso. Fernandez masih segar dengan pengalaman balapan di MotoGP karena musim lalu memperkuat tim satelit KTM Tech3. Sementara Crutchlow dan Dovizioso menjadi sosok veteran dengan pengalaman panjang sebagai pembalap di 3 pabrikan berbeda, Honda, Yamaha, dan Ducati. Khusus Dovizioso, runner-up MotoGP 3 kali itu telah dipanggil Yamaha untuk menggantikan Crutchlow yang cedera dalam beberapa tes privat tahun ini. Memiliki semua materi menjanjikan dan didukung finansial yang baik, bukan tak mungkin Yamaha memang bisa segera sembuh. Namun pertanyaannya, kapan Yamaha bisa menang lagi? Dovizioso yang sudah merasakan sendiri krisis di Yamaha dalam musim terakhirnya di MotoGP 2 tahun yang lalu memberikan opininya. Menurut Dovizioso, Yamaha perlu menyusun ulang personil dan metode kerjanya, dan itu membutuhkan waktu dan sumber daya. Jika ditanya tentang kapan kemenangan itu datang, berarti kemenangan ini baru akan datang beberapa tahun lagi. Tantangan yang dihadapi Yamaha pada musim depan memang makin berat. Bukan karena motor Ducati saja, tetapi juga dengan kehadiran Marc Marquez di pedok si merah Borgo Panigale. Ducati akan memiliki kombinasi 2 pembalap kuat dalam diri Marquez dan Francesco Bagnaia yang sedang mendominasi. Tentang Marquez, dia sukses melejit ke peringkat 3 klasemen akhir musim 2024 meski hanya dibekali motor lama. Dovi juga menyoroti bagaimana perhatian kompetisi musim depan akan jauh lebih fokus pada persaingan Marquez versus Bagnaia.